Ruangan inilah si pekerja tadi dieksekusi mati dengan cara dipenggal menggunakan samurai. Halo guys, selamat datang di channelnya Mas Adi. Kali ini gue lagi main ke Bukit Tinggi. Kemana aja kita kali ini? Yuk ikut gue, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu guys. Thank you. Oke guys, sekarang kita lagi di Bukit Tinggi dan kita mau keliling-keliling. Sebelum kita keliling, kita beli motor dulu. Tadi udah milih-milih buat, tapi belum ada yang cocok motornya yang buat keliling. Ya mudah-mudahan dapat yang bagus guys. Oke guys, ini tadinya kita mau keliling hari ini tapi malah tumbang, jadi kita istirahat dulu malam ini ya. Malam ini istirahat dulu, mudah-mudahan besok bisa sehat kembali ya, dan kita jelajahi Bukit Tinggi. Oke, kita sekarang akan mau ke Panorama Ngarai Sianok. Dan gue baru tahu ternyata di Bukit Tinggi nggak ada Alfamart guys, adanya Almart nih. Dan semua daerah di Sumatera Barat juga nggak ada Indomaret, Alfamaret. Panorama Ngarai Sianok adalah tempat wisata yang ada di Bukit Tinggi, menawarkan keindahan alam di dekat Gunung Merapi, Bukit Tinggi. Tempatnya enak banget guys, tempatnya enak banget buat healing bisa banget nih sini. Di belakang sana ada tempat belanja juga buat oleh-oleh keluarga di rumah. Tiket masuknya cuma 20 ribuan aja buat wisatawan domestik dewasa. Nah, menurut sejarahnya Ngarai Sianok ini terbentuk karena ada gempa tektonik pada zaman dulu guys. Di sini juga ada teman kalian guys di sini yang bisa kalian temui bebas, tapi hati-hati ya. Gimana teman kalian? Ada yang kenal nggak?
kaget. Nah, sekarang kita mau ke Menara Pandang dulu guys. Kita lihat pemandangan di sini. Oke, kita mau naik Menara Pandang yang ada di Ngarai Sianok. Oke guys. Gile, ini lebih kelihatan sih. Pemandangan langsung dari atas menara, pemandangan Ngarai Sianok. Buat kalian yang takut ketinggian, gak usah khawatir, karena di sini dekat dengan persinggahan terakhir. Oke, waktunya kita sekarang ke Lobang Jepang. Kita turunin dulu tangga ekstrim ini. Mantap guys, pemandangannya takjub banget. Dengan 20.000 kalian udah oke. Oke, kita udah di Lobang Jepang. Ini dia denahnya. Ayo kita ke sana. Oke, sekarang kita mau turun ke Gua Jepang guys. Ngeri. Ini udah jam setengah 6 sore ya. Kayaknya udah gelap. Kita mau masuk ya. Jauh banget lagi. Waduh. Kayaknya untuk masuk nanti dulu ya guys, karena lihat ini. Dalam banget lihat. Ini lumayan dalam. Kayaknya lain kali aja guys. Ini karena udah mau maghrib ya. Takut nggak bisa pulang. Buat yang bawa anak kecil nggak usah khawatir, karena di sini disediain juga taman bermain anak-anak. Di barang sini buat anak-anak bermain, jadi bisa happy mereka. Nah, di sini juga ada musolanya ya. Jadi buat yang muslim, waktunya sholat bisa sholat di belakang. Kita sekarang mau ke Menara 17. Kita lihat sejarahnya gimana. Jadi menara ini ternyata monumen untuk memperingati atau mengingatkan kita tentang proklamasi Insinyur Soekarno tanggal 17 Agustus. Oke, kita mau masuk karena kita udah ada pemandunya. Sebelah kiri. Ya, oke. Bismillah. Ada abang siapa bang? Nama saya Al. Al. Kita dipandu sama Bang Al untuk masuk ke Gua Jepang yang agak dingin. Tidak sempat dilanjutkan penggaliannya. Jadi sebenarnya ini lubang ini sudah ditemukan sepanjang 5,5 km. 5,5 km masuk. Bawah Kota Bukit Tinggi, Pak. Oh, Ya mungkin kalau Bang pernah ke Jam Gadang. ya, Nah itu di bawah pelantaran Jam Gadang itu ada terowongan juga. ya.
benteng Istana Bung-Hatta. Nah di bawah tanahnya juga ada terowongan. Oh, nyambung ke sini aslinya ya. Tapi belum menyambung di sini bang. Oh. Jadi karena kan penggaliannya terhenti Ya. sewaktu Hiroshima dan Nagasaki gitu. Oh iya iya. Oke oke. Nah, tapi yang layak untuk dijadikan tempat wisata hanya yang ini aja. 1,5 kilo panjang semuanya nih bang. Oh. Set. Wih. Oke. Mana? Posisi kita di bawah sana ini 40 meter nih bang. 40 meter. Ya di bawah kanan. 40 meter. Ini kalau sendirian kayaknya nyasar. Kalau nyasar sih nggak cuma bingung nantinya bang, cari jalan keluar. Iya. Karena lorong ini menyambung semua jadi bang. Nah seperti ini nih bang. Ini lorong pertama. Jadi misalkan kita jalan ke ujung sana, belok ke kiri, nanti tembusnya di sebelah sana bang. Oh Ya jadi antara lorong satu ke lorong lain itu paralel ya. Nah, tapi aslinya cuma ini. Ini kalau memang pasir aslinya bang. Ya, jadi semen ini dilapisi baru tahun 2004. Nah jadi sebelum di semen itu tanahnya seperti ini, dia kayak tanah cadas gitu loh, tanah bercampur pasir, yang mana tanah yang ini yang dulunya digali sama pekerja itu hanya manual aja bang. tangan. Iya pakai cangkul, pahat, ringgis, Tidak pakai mesin kayak sekarang. tidak menggunakan mesin bang. Dan itu menurut ceritanya bang, Ya. lamanya mereka membuat terowongan ini itu hanya 2 tahun 8 bulan. Berapa ribu orang? Diperkirakan ribuan bang, karena kita nggak ada bukti pastinya mereka yang kerja di sini. Kayak Karena ini masih ruang amunisi nih bang. masuk. Ya, jadi terhitung dari lorong pertama tadi 1 sampai 6 nantinya yang ada di sebelah kanan. Di zaman Jepang dulunya lorong ini mereka gunakan untuk tempat penyimpanan senjata. Nah, tetapi semua dari senjata tadi sudah dikosongkan. Nah, sebab itulah di tahun 2010 ini sempat direnovasi, yang nantinya bang rencananya Pemda kita lorong yang nomor 2 ini bakalan dibuat mini teater di dalam sini bang. Kayak bioskop kecil, makanya ada kursi-kursi yang bang lihat. Oh iya. Pagar ini semuanya sudah baru dari pemerintah Bukit Tinggi. Jadi bila teater ini jadi, nantinya akan diputarkan film dokumenter semasa Jepang menjajah kita di Bukit Tinggi ini, Bang. Jadi kalau untuk dulunya ini masih lorong amunisi lorong 2, kecuali yang di sebelah kiri ini, Bang. Kalau di sebelah kiri ini tembusnya ke pinggir jurang nih, Bang. Oh, ini yang tempat pelarian itu? Oh iya betul bang. Oh. Jadi ini digunakan sama Jepang untuk pintu pelarian. Jadi maksudnya pintu pelarian apabila keberadaan Jepang itu sempat diserang atau dikepung sama musuhnya ke dalam sini, semua dari tentara mereka nantinya akan melarikan diri ke arah pinggir jurang sana bang. Ya, dan sampainya di ujung sana itu kan jurang bang. Dan itu dia masih punya dalam 60 meter ke bawah. Jadi apabila dalam keadaan darurat, Jepang itu langsung bunuh diri nantinya di ujung sana. Atau yang dikenal dengan istilah harakiri. Ya, karena mereka bilang lebih terhormat mati bunuh diri daripada ditangkap musuh, mereka nantinya malu gitu loh. Jadi dalam keadaan darurat pasti nantinya mereka pilih jalur evakuasinya untuk ke arah jurang yang ada di sebelah kanan tadi. Nah, tapi sampai saat sekarang bang, lorong tersebut masih digunakan untuk ventilasi udara. Jadi udara yang kita sangat dingin saat ini di dalam. Ini sama sekali tidak ada bantuan AC nih bang. Ya. Kita dari kepala bang. Ya, Oh, iya. Jepang dulunya kan rendah bang. Iya iya. Jadi tingginya lubangnya rata-rata masih ukuran tentara Jepang mereka buat. Sekarang udah diperdalam ya. Ya, sekarang untuk menambah tingginya dikeruk bagian bawah, bukan yang bagian atas. Bang. Sama tadi tembus di ujung sana bang. Ini banyak kelelawar juga sini nih bang. Iya, udah kelihatan baunya. Ya. Kelihatan bau. Ya ada baunya bang ya. Bau kelelawar memang. Di ujung sana ada. Hilang terus. Dari ujung sampai ujung cahaya sana. Nantinya di pinggir kita ini masih ada sebanyak 15 terowongan lagi bang, atau 15 kamar-kamar lagi, yang mana 2 diantaranya bang dari 15 lorong ini. Yang pertama ini bang, satu di depan kita ini, satu di sini dan satu dekat orang begini. Nah 2 lorong ini dulunya dipergunakan sama mereka sebagai ruangan makan. Ya, jadi ada 2 tempat makan, satu buah ruangan sidang atau ruangan rapat yang dekat lampu biru itu bang, tempat ruangan bermusyawarahnya mereka. Dan sementara 12 lorong sisanya, 8 lorong ini ada di pinggir sini sampai ke ujung, 4 itu ada di sebelah sana, yang dulunya mereka gunakan sebagai barak-barak militer atau kamar tidurnya tentara Jepang yang tinggal di sini. Nah dan juga setiap lorong yang ada di sini semuanya juga menyambung gitu. Jadi misalkan kalau kita jalan ke ujung sana, berbelok ke arah kiri tembusnya di belakang itu. Nah begitupun sebaliknya kalau kita jalan ke ujung sana, belok ke kanan tembusnya juga di belakang itu. Jadi artinya di dalam sini tidak ada lorong yang buntu. Nah sementara di zaman Jepang dulunya bang, ruangan makan yang kita lihat ini
Menurut informasi yang didapatkan, ini adalah bekas ruangan makannya pekerja paksa yang tinggal di dalam sini, Bang. Jadi si Romusa yang dulunya bekerja di dalam sini, Jepang kasih makan secara bergantian nantinya di dalam 2 buah lorong ini, Bang. Dan itu semasa mereka bekerja, buat makan mereka dikasih hanya sekali dalam sehari. Ya, dan itu pun makanan yang mereka dapatkan hanya berupa nasi bubur atau nantinya ubi kayu yang direbus dengan tentara Jepang. Jadi banyak dari pekerja paksa yang dulunya kerja di sini, Bang, meninggalnya mereka bukan semuanya dibunuh, tapi sebagian dari mereka ada yang sakit dan juga meninggal kelaparan. Dan bahkan kejamnya Jepang, mereka yang meninggal sewaktu bekerja, jenazahnya bukan dikubur, tapi dibuang lebih dulu. Jadi kita lihat lubang pembuangan tadi. Kok tambah serem ya? Tujuannya Jepang itu membuat sepanjang 5 kilo lebih. Nantinya akan mereka buat kota di bawah tanah. Ya, tapi targetnya mereka sebenarnya 5 tahun, Bang. Nah, sementara kita dijajah kan hanya 3,5 tahun. Nah, jadi terhentilah penggalian lubang ini sewaktu Hiroshima dan Nagasaki dibom. Jadi apabila ini terrealisasi, nantinya di dalam sini akan mereka buat ada ruang perkantoran, ada rumah sakit di bawah tanah, bahkan ada pemancar radio juga di bawah sini nantinya, Bang. Jadi kita lihat lubang pembuangan sebenarnya. Waduh. Pembuangan. Aman. Oke. Jadi tanah aslinya itu dia mengkilat, Bang. Oh iya ya. Bling-bling kayak ada berlian gitu, Bang. Iya. Jadi ahli dari pertambangan dulu pernah datang ke sini dan ternyata pasir yang mengkilat ini, Bang, ini adalah pasir kuarsa. Bahan baku yang dipakai untuk buat kaca, Bang. Oh iya. Buat gelas, buat keramik. Nah, ini bahan bakunya pasir mengkilat ini. Ya, jadi sebenarnya tanah lubang ini berjual nilai tinggi juga, Bang. Sebab itulah sampai detik ini ia masih menyimpan misteri atau yang belum terungkap sampai saat sekarang, yaitu tentang keberadaan hasil galian tanah di lubang ini, Bang. Dibuangnya kemana sama mereka yang gali lubang ini, Bang, tidak dijumpai tumpukannya. Penjara. Oke. Ini penjara. Ini penjara, di dapur, Bang. Jadi sebelum kita ke dapur, ini kita duduk penjara. Kebetulan penjara yang Bang lihat ini bukan aslinya lagi nih, Bang. Tadinya panjang dari penjara yang kita lihat ini ke ujung sana itu lebih kurang sekitar 25 meter, Bang. Ya, jadi lebih panjang lagi daripada yang kita lihat. Namun untuk sekarang ini ditimbun atau ditutup dengan tanah, sebab penjara yang kita lihat ini sudah dijadikan sama warga yang menemukan lubang ini kuburan massal di dalamnya, Bang. Jadi jadikan makam. Karena waktu pertama lubang ini ditemukan, di sepanjang jalan yang kita lewati tadi, itu banyak sekali mereka jumpai berserakan kerangka-kerangkanya manusia. Karena sebelum Jepang kabur meninggalkan lubang ini, pekerja yang tersisa itu dibunuh dulu semuanya, Bang. Setelah itu baru Jepang ini kabur meninggalkan lubang Jepang. Jadi setahun kemudian, seperti yang saya bilang tadi, di akhir tahun 46 lubang ini ditemukan. Mayat-mayat yang ditinggalkan itu sudah banyak juga yang menjadi tulang belulang. Jadi warga yang menemukan lubang ini tadi berinisiatif, mereka kumpullah semua tulang belulang yang ada di sini, dikumpulkan semuanya ke dalam penjara ini, Bang. Dan selanjutnya tulang yang sudah mereka tumpuk, mereka kubur dengan tanah bekas lantainya lubang ini diambil, Bang, ditimbun ke dalam untuk menutupi kerangka tadi. Jadi kalau untuk aslinya dia mempunyai panjang itu ke ujung lebih kurang sekitar 25 meter. Ya, dan kenapa penjara ini yang dipilih sama warga kita untuk tempat mereka kuburkan massal? Karena satu-satunya lorong yang buntu di dalam lubang Jepang ini hanyalah penjara ini, Bang. Nah, sementara yang lain kan menyambung. Nah, sebab itu ini yang mereka pilih untuk menjadikan tempat kuburan massal. Nah, sementara guna dari penjara ini di zaman Jepang dulunya tinggal di sini. Jadi tempat penjara inilah yang nantinya mereka pakai untuk tempat mengurung pekerja paksa yang semasa bekerja, misalkan ada yang sakit, yang membangkang atau tidak mau lagi untuk disuruh bekerja, nantinya mereka yang seperti itu akan dikurung Jepang ke dalam sini, Bang. Jadi mereka dipenjarakan di dalam sini selama 1 minggu, dan selama di dalam penjara mereka nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Jadi boleh dikatakan mereka dibiarkan mati secara perlahan di dalam sini. Dan misal kalau mereka nggak mati dalam waktu yang sudah Jepang tentukan, mereka yang hidup dibawa keluar. Satu persatu dari mereka hidup tadi, selanjutnya mereka eksekusi di dalam dapur ini, Bang. Jadi dapur yang Abang lihat ini bukan dapur masak ini, Bang. Jadi dapur ini hanya tipuan saja. Nah, jadi seperti dinding ini, Bang, tembok, meja yang dibuat ini, nah ini sudah Pemda Bukit Tinggi yang buat.
Jadi kalau aslinya waktu ditemukan semuanya tanah bang, kiri dan kanan. Dan kenapa sekarang ini dibuat seolah-olah mirip seperti dapur dalam rumah? Jadi tujuannya itu biar pengunjung yang pertama sekali datang mereka nggak takut aja untuk berkunjung ke sini. Sebab dapur ini bukan tempat masak. Konon ceritanya di dalam ruangan inilah si pekerja tadi dieksekusi mati dengan cara dipenggal menggunakan samurai. Jadi tidak menggunakan senjata api. Dan setelah nantinya mereka meninggal, barulah jenazahnya dibuang di bawah sini bang. Dan yang saya bilang tadi lubang tempat pembuang mayat. Dan tadinya bang besar dari lubang ini lebih kurang segini. Diameternya lebih besar lagi daripada kita lihat. Tapi untuk jaga-jaga keamanan pengunjung biar nggak ada yang turun, diperkecil sekarang di bagian depan. Jadi tadinya mereka yang sudah dibunuh, mayatnya bukan dilempar dari atas ini bang, tapi Jepang sendiri yang turun ke bawah. Mayat yang meninggal tadi mereka seret ke bawah. Jadi ditarik dan sampai di ujung baru mereka buang ke aliran sungai. Jadi artinya itu mereka pastikan mayat tadi jatuh ke sungai. Karena kalau tidak jatuh ke sungai pasti bau dari jenazah tadi akan masuk ke dalam terowongan ini. Makanya di bawah sini nggak ada bekas ya bang. Sebab mayat yang dibuang hanyut di bawah air sungai yang berada di bawah. Nah sementara yang di atas ini ada pintu mengintai. Jadi lubang ini diguna untuk memata-matai aktivitas warga yang tinggal di desa Kotogadang. Jadi kalau tadinya bang datang di sini siang, itu kelihatan cahaya matahari di puncak sana bang. Sebab lubang ini tembus. Nah sampai di ujung sana yang puncak yang paling atas itu, di atasnya. Nah jadi di puncak yang paling atas itu nantinya terpantau jelas satu buah kampung namanya Kampung Kotogadang. Jadi aktivitas dari warga kita yang tinggal di kampung itu diintailah keberadaan mereka dari ujung sana sama tentara Jepang. Dan apabila nantinya ada warga kampung itu yang turun ke bawah mengarah ke tempat pintu keluar yang ada di ujung, ditangkap mereka nantinya di sebelah sana, disergap. Tujuannya biar nantinya masyarakat itu tidak sampai di tempat pintu aktivitas keluar masuknya Jepang. Karena kalau sampai di sana pasti ketahuan aktivitas mereka bang. Nah, makanya mereka buat pintu penyergapan, ditangkap warga yang sudah diintai dari atas ini tadi, dibawa masuk ke dalam, bukan disuruh bekerja, tapi dibunuh langsung di dapur yang kita lihat ini. Oke. Awal mula kita turun tangga, mungkin abang perhatikan dinding lubang ini kan gak rata nih bang. Ini ada rongga-rongganya seperti ini, kiri dan kanan. Nah ini sengaja Jepang desain seperti ini, gunanya adalah untuk meredam suara di dalam sini bang. Ya, yang mana normal ya, kita di dalam gua seperti ini harusnya suara kita bergema bang, mendengung atau ada pantulannya. Nah tapi dalam sini nggak ada. Ya jadi abang mau berteriak sekeras apapun di sini, itu suara kita sama sekali tidak bergema, tidak ada pantulan suara di dalam sini bang. Jadi misalkan ada pengunjung yang nyasar pun di sini minta tolong berteriak, jadi suaranya nggak dengar bang. Sampai keluar. Aduh, makanya harus ada pemandu. Makanya Jepang desain intinya nggak rata seperti itu. Maka suara kita tidak bergema di dalam ini bang. Masyarakat yang mereka intai di dapur tadi ditangkapnya di ujung sana. Nah jadi yang kelihatan pohon itu sekarang di bawahnya jalan raya gitu. Ya, jadi jalan raya itu kan baru dibuat di tahun 70-an. Jadi di zaman Jepang dulunya di luar sana itu masih hutan. Jadi warga kampung Kotogadang tadi mereka sengaja melewati jalan hutan yang ada di bawah sini. Sebab akses jalan alternatif warga kampung tadi menuju ke pasar yang ada jam gadang itu bang, itu pasti lewat sini. Nah tapi mereka yang lewat tidak tahu adanya aktivitas di dalam sini. Nah Jepang tangkaplah mereka dari sini bang, biar nantinya masyarakat itu berjalan tidak sampai di pintu utama tempat aktivitas keluar masuknya Jepang. Nah makanya mereka dicegat dari sini, mereka dibawa ke dalam, dibunuh di dapur yang kita lihat tadi. Jadi orang tinggi nggak boleh kerja di sini bang. Iya ya. Ya jadi alasannya Jepang membawa pekerjaannya dari luar Sumatera. Yang pertama itu tujuannya untuk menghindari mereka saling berkomunikasi. Ya karena di masa dulu kita kan masih menggunakan bahasa daerah bang, menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dan yang keduanya apabila ada pekerja itu yang sempat melarikan diri di dalam sini, bertemu dengan warga setempat pasti juga sulit untuk mereka berbicara bang, karena terkendala bahasa. Jadi awal mula pertama sekali lubang ini digali itu startnya dari sini bang, dari sini start awalnya. Nah sementara tangga yang kita turuni tadi itu adalah akhir dari penggalian lubang ini. Jadi lubang ini mereka gali dalam posisi terbalik. Harusnya kita gali lubang kan dari atas ke bawah bang. Nah ini sebaliknya. Mereka mulainya dari bawah dan finishnya baru tangga yang kita turuni.
yang alasannya Jepang memulainya dari bawah sebenarnya untuk mempermudah mereka membawa hasil galian tanahnya keluar. Ini kalau abang lihat, ini kan jalannya agak menurun nih bang. Dari tengah-tengah jalan yang kita lihat ini dulu pernah dijumpai rel kereta lori, kereta dorong gitu bang, yang mereka guna dulu untuk membawa hasil galian tanah yang ada di sini. Gampang mereka dorongnya menuju arah pintu keluar. Nah tapi anehnya sampai di luar sana nggak jumpa tumpukan tanahnya kemana selanjutnya dikirim sama Jepang. Itu awal semua di Melantung. Oke, kita lewat situ. Digali bagian bawahnya untuk menambah tingginya. Dia nanti kepala lu. Oke, kita udah keliling-keliling gua Jepang yang ada di Bukit Tinggi. Waktunya naik lagi, ada 133 tangga. Dan mantap guys, kita jadi belajar sejarah langsung dari orang sini asli. Baru setengahnya. Akhirnya sampai juga di pintu lubang Jepang. Oke guys, makasih banyak yang udah nonton. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya jalan-jalan kita kali ini ya. Kita jadi belajar sejarah langsung dari pemandu wisata di Bukit Tinggi ini, dan mengingatkan kita kepada para pahlawan kemerdekaan. Jangan sampai kita mengecewakan mereka. Tetap bersatu untuk Indonesia Raya.